Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan salah satu jenis boiler, yaitu fire tube boiler. Definisi fire tube boiler atau bisa disebut juga dengan boiler pipa api, yaitu biasanya digunakan untuk kapasitas steam yang relatif kecil dengan tekanan rendah hingga sedang. Itu dikarenakan sesuai dengan karakteristik dari fire tube boiler itu sendiri, yang dimana karakteristiknya ialah menghasilkan kapasitas steam dan tekanan rendah. Fire tube boiler kompetitif untuk kecepatan steam sampai 12.000 kg per jam dengan tekanan sampai 18 kg per cm persegi. Fire tube boiler dalam operasinya menggunakan bahan bakar minyak bakar, gas atau bahan bakar padat. Sebagian besar fire tube boiler dirakit oleh pabrik untuk semua bahan bakar. Karakteristik tip fire tube boiler yaitu yang pertama dapat menghasilkan kapasitas dan tekanan steam yang rendah, yang kedua konstruksi sederhana, biaya pengoperasian murah, mudah penanganannya. Yang ketiga, tidak dapat dibuat untuk tekanan tinggi dan kapasitas besar. Yang keempat, setelah start, waktu boiler untuk menghasilkan tidak dapat terlalu lama, hanya memerlukan waktu beberapa menit tergantung dari bahan bakar. Tekanan uap juga tidak berubah tergantung dari jumlah beban. Yang kelima, jika boiler ini meledak, akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah jika dibandingkan dengan jenis boiler lainnya. Yang keenam, kurang toleran terhadap kualitas air yang dihasilkan dari plant pengolahan air. Yang ketujuh, memungkinkan untuk tingkat efisiensi panas yang lebih tinggi. Prinsip kerja dari fire tube boiler atau boiler pipa api ini adalah gas panas dari hasil pembakaran dialirkan melalui sebuah pipa di mana sekeliling pipa terdapat air, sehingga gas panas tersebut memanaskan air yang terdapat di dalam boiler secara konduksi panas, sehingga terbentuk uap panas. Uap atau steam yang dihasilkan oleh boiler pipa api ini memiliki tekanan dan kapasitas yang rendah. Bagian-bagian fire tube boiler. Yang pertama, safety valve, yang merupakan saluran buang steam jika tekanan steam melebihi kemampuan tekanan boiler. Yang kedua, drain, berfungsi untuk tempat keluarnya air yang ada di dalam boiler. Yang ketiga, feed water, adalah tempat untuk memasukkan air ke dalam boiler untuk digunakan dalam proses. Yang keempat, steam drum, adalah tempat penampungan air panas dan pembangkitan steam. Hasilnya merupakan steam yang masih bersifat jenuh. Yang kelima, flue gas, adalah tempat keluarnya gas sisa proses. Yang keenam, firebox, adalah bagian dari boiler untuk pembakaran bahan bakar sehingga menghasilkan api. Yang ketujuh, fuel dan air, adalah tempat masuk gas dan udara yang akan digunakan untuk proses. Adapun kelebihan dan kekurangan dari fire tube boiler. Kelebihan yang pertama, proses pemanasan yang mudah dan cepat, serta tidak membutuhkan setting khusus. Yang kedua, tidak membutuhkan area yang besar untuk satu HP boiler. Yang ketiga, harga boiler ini lebih murah daripada boiler pipa air. Yang keempat, bentuknya lebih kompak dan portable. Kemudian kekurangan dari boiler ini yang pertama, tekanan operasi steam terbatas untuk tekanan rendah 18 bar. Kedua, kapasitas steam relatif kecil yaitu 13,5 TPH jika dibandingkan dengan boiler pipa air. Yang ketiga, tempat pembakarannya sulit dijangkau untuk dibersihkan, diperbaiki, dan diperiksa kondisinya. Yang keempat, nilai efisiensinya rendah karena banyak energi kalor yang terbuang langsung menuju stak. Selanjutnya, kami akan menjelaskan salah satu jenis heat exchanger, yaitu double pipe heat exchanger. Pengertian double pipe heat exchanger adalah alat penukar panas pipa rangkap terdiri dari dua pipa logam standar yang di kedua ujungnya dilas menjadi satu atau dihubungkan dengan kotak penyekat. Fluida yang satu mengalir di dalam pipa, sedangkan fluida kedua mengalir di dalam ruang anulus antara pipa luar dengan pipa dalam. Alat penukar panas jenis ini dapat digunakan pada laju alir fluida yang kecil dan tekanan operasi yang tinggi.
Karakteristiknya yaitu yang pertama, digunakan untuk kapasitas aliran kecil karena hanya ada dua pipa yaitu pipa dalam dan luar sehingga beban kolom besar. Yang kedua, luas perpindahan panas kurang dari 120 feet. Yang ketiga, boros tempat karena belokan-belokan pipa membutuhkan tempat yang lebih. Yang keempat, sulit pembersihan karena biasanya inner pipe terpasang permanen tidak bisa diambil. Prinsip kerja double pipe heat exchanger. Cairan dari tangki pertama dipanaskan dengan uap yang mengembun di anulus dan kemudian didinginkan oleh 4 pendingin air berlalu. Dalam semua kondisi, tekanan rendah uap digunakan untuk memanaskan cairan dan air digunakan untuk mendinginkan fluida. Setelah didinginkan, cairan ini kemudian dikembalikan ke tangki. Ada 6 termokopel bawah catatan suhu pada 6 poin yang berbeda. Yang pertama, catatan suhu fluida proses inlet. Catatan kedua, suhu proses cairan setelah pemanasan dengan uap. Catatan yang ketiga, suhu setelah pendinginan dengan air. Catatan keempat, suhu pendingin air pada inlet. Catatan kelima, di stop kontak, dan catatan keenam, suhu uap pada inlet. Ada katup kontrol yang mengontrol saluran masuk uap, cairan inlet, dan outlet proses pendinginan air. Ada katup manual yang juga perlu dibuka sebelum proses dapat dimulai, bahkan jika katup kontrol terbuka sampai 100%. Setelah katup yang tepat dibuka, pompa dapat diaktifkan secara manual. Konstruksi double pipe heat exchanger ada hairpin, backing plate, return pad, support lugs, flange, union joint, nozzles, and gasket. Adapun kelebihan dan kekurangan dari double pipe heat exchanger. Yang pertama ada kelebihan, mampu beroperasi pada tekanan yang tinggi. Resiko tercampurnya fluida sangat kecil, mudah dibersihkan pada bagian fitting. Fleksibel dalam berbagai aplikasi dan pengaturan pipa. Dapat dipasang seri atau paralel. Pressure drop dan LMTD bisa diatur. Kemudian kekurangannya yaitu kapasitas perpindahan panasnya sangat kecil. Mahal, area perpindahan kalornya kecil, yaitu kurang dari 50 meter persegi. Jumlah fluida yang bisa dipakai juga kecil.